Nah, hari ini kita mau berbicara tentang kelimpahan, abundance ya. Tapi tadi malam itu saya kayak wow, abundance-nya di sini ternyata berbicara tentang kelimpahan yang Bapa miliki untuk kita, saudara. Kelimpahan Bapa. Kita lihat ayat tema kita dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, Aku datang supaya mereka kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita lihat sebuah cerita dalam Lukas 15. Lukas 15, kita lihat dari ayat yang ke-17 mungkin ya. Saudara ganti-gantian ya, saya akan baca ayat ganjil, saudara akan baca ayat genap. Lukas 15, saya akan baca ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya tentang anak yang hilang. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ayat 18. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Kata anak itu kepada kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Ayat 24 terakhir saudara baca. Oke, saudara-saudara. Nah, kita tahu cerita ini, Yesus sedang memberikan perumpamaan ya kepada orang banyak hari itu. Kalau kita baca sepanjang Lukas 15 itu ada perumpamaan tentang domba yang hilang, tentang dirham yang hilang, dan di sini kita belajar tentang anak yang hilang. Ya, singkat cerita bapaknya masih ada, anak bungsu ini minta hak kesulungan. Bukan hak kesulungan, hak yang menjadi milik dari si anak bungsu ini. Minta langsung bagi harta, minta warisan gitu loh saudara. Ya itu mungkin bahasanya nggak sopan gitu ya saudara ya. Kenapa? Bapaknya masih hidup nih gitu ya. Tapi ya namanya anak ini tiba-tiba kesambet apa nggak tahu gitu ya saudara. Tiba-tiba dia minta itu, oke, dan bapaknya kasih saudara. Apa yang terjadi, dia foya-foya, pokoknya dia habis-habiskan harta itu sampai suatu hari terjadi kelaparan. Ya, uangnya nggak terus dia punya ternyata. Ya, uang yang banyak itu yang berlimpah-limpah, ya, yang dia foya-foyakan nggak selamanya ada sama dia. Ya, akhirnya uangnya hilang, uangnya habis, teman-temannya juga hilang, teman-temannya habis, teman-teman yang dadakan datang karena dia hari itu kaya banget gitu ya saudara, kaya mendadak ya. Ada teman-teman dadakan ya saudara ya. Jadi teman-teman itu tiba-tiba semuanya juga hilang gitu ya. Sampai dia harus bekerja dan melamar pekerjaan di seorang pengusaha babi gitu, peternakan babi saudara. Dia disuruh jagain babi saudara ya. Nah, apa yang terjadi karena keadaan begitu sulit, dia sampai melihat makanan babi, dia mau makan makanan babi. Waduh. Kemudian dia sampai kepada satu kesadaran, kenapa aku gak kembali aja ke rumah papaku ya? Aku kan udah gak anak nih, aku udah ambil warisanku. Aku mau lamar aja jadi karyawannya dia deh. Aku mau lamar jadi pembantunya, budaknya dia, hambanya dia. Karena aku udah gak layak lagi disebutkan anaknya dia. Dia memberanikan dirinya, lalu dia bangkit dan pulang kepada bapaknya. Tapi tadi singkat ceritanya kita lihat, dari jauh bapaknya lihat apa yang terjadi, bapaknya lari mendapatkan dia, bapaknya memeluk dia ya saudara ya, menciumi dia,
memberikan pemberian kepada dia dan saudara, bapaknya membuat pesta yang luar biasa. Ya. Cerita ini begitu dalam gitu ya saudara ya, karena kalau kita bahas di minggu-minggu sebelumnya dulu, Pastor Tony Simbolon juga pernah cerita ya bahwa karena kalau sampai anak ini yang masuk kota itu duluan, dia bakal dilemparin batu saudara. Karena customnya orang Yahudi saat itu, orang yang anak yang kurang ajar itu harus dilemparin batu sama satu kota saudara. Jadi kalau sampai orang di kota itu liatin dia duluan, dia mati saudara. Tapi apa yang terjadi? Jadi makanya ketika dia memberanikan diri masuk dalam kota itu, nekat itu loh saudara. Karena seharusnya hukumnya dia mati. Tapi bapaknya nungguin dia dan bapaknya lari sebelum dia masuk, bapaknya kejar dia dulu saudara. Supaya apa? Nggak ada orang yang lemparin dia batu. Bapaknya akan peluk dia dan berkata bahwa ini bukan anak kurang ajar. Ini anakku. Amin. Dan saudara, itu yang terjadi. Nah, pagi hari ini kita mau merenungkan apa itu kelimpahan. Yang pertama, mungkin media bisa bantu saya. Berbicara kelimpahan, maka kita harus menyadari bahwa kelimpahan itu adalah Bapa yang terlebih dahulu melihat dan berlari mendapatkan kita. Saudara mau mengalami kelimpahan? Saudara gini, kelimpahan itu sulit dijelaskan. Percaya saya. Kenapa? Karena dunia ini mencoba menjelaskan tentang kelimpahan. Dan dunia mencoba menjelaskan kelimpahan dengan apa? Dengan uang, saudara. Sehingga orang ketika berpikir dia berlimpah, dia punya banyak uang. Tapi gini saudara, dunia ini sangat terbatas dan tidak bisa menggambarkan apa itu kelimpahan. Karena tadi kelimpahan itu bahasanya Tuhan. Kelimpahan itu produknya Tuhan. Tadi Yesus datang untuk memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Makanya tadi dunia ini mencoba untuk membuat tiruan kelimpahan tuh seperti ini loh. Kalau kamu punya ini, kamu berlimpah. Kalau kamu bisa ini, kamu berlimpah. Tapi at the end, semuanya gak bisa saudara. Dan kelimpahan yang sesungguhnya, karena saudara sulit untuk mengerti. Saudara cuma bisa menerima saudara. Katakan sama kiri kanannya, terima aja. Oke. Yang pertama gini, terima aja. Yang pertama adalah gini, terima. Karena Bapa kita adalah Bapa yang selalu terlebih dahulu melihat dan mendapatkan kita. Saya nggak tahu gimana ceritanya. Bapak ini berarti nungguin melulu kali ya saudara ya. Dia tungguin kali ini anak. Kenapa? Karena sebelum anak itu lihat dia, tadi di dalam ayat yang ke-20 dikatakan Bapak itu melihat dia. Bapak yang terlebih dahulu melihat dia dan lari mendapatkan dia. Mungkin media bisa bantu lihat ayat 20-nya, Lukas 15 ayat 20. Ya. Jadi Bapak itu yang duluan saudara. Ya. Ketika ia masih jauh, apa? Ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, hati yang penuh dengan kasih. Ayah itu berlari mendapatkan dia, merangkul dan mencium dia. Saudara, Bapa yang pertama melakukannya untuk kita. He first love us. We love because He first love us. Kita mengasihi karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Saudara, yang mau saudara diberkati itu bukan saudara. Tuhan yang pertama mau saudara diberkati. Amin. Yang mau cari Tuhan ya, itu bukan kita. Tuhan terlebih dahulu cari kita sehingga hari ini kita punya kerinduan untuk cari Tuhan. Apapun juga dalam hidup ini, apapun yang engkau alami, apapun yang engkau hadapi, kita boleh taruh di pikiran kita, He first. Dia terlebih dahulu. Gini saudara, memikirkannya untukmu. Dia terlebih dahulu merancangkannya untukmu. Dia terlebih dahulu menginginkannya untuk terjadi dalam kehidupanmu. Sehingga apapun yang hari ini kita rindu, kita mau, kita doakan saudara, kita harus taruh di sini. Tuhan mau lebih dahulu. Jadi kita nggak sedang berpikir gini, oh ini mau-maunya gua nih, ini pikiran gua, enggak saudara. Ya. Tuhan terlebih dahulu. Kita lihat dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan,
Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Amin. Di sini ayat ini bilang gini, bukan kamu. Oke, boleh sama-sama katakan bukan kamu. Bukan saya. Boleh bilang katakan bukan saya. Iya. Apa yang kau doakan, apa yang kau alami hari ini, apa yang kau pikirkan hari ini, izinkan Tuhan berkata bukan kamu. Yang mau saudara sembuh, itu Tuhan. Yang mau keluargamu bahagia, itu Tuhan. Yang mau hidupmu diberkati, itu Tuhan. Yang hari ini mau saudara ada di gereja, siapa? Bukan kita, saudara. Ketika kita tahu ini, hidup enteng, saudara. Kenapa? Karena kita nggak berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Kita tahu ada yang lebih kuat di balik layar, saudara. Di belakang, yang nggak kelihatan. Ya, itu ada Dia, saudara. Mungkin ada saudara yang bergumul dengan keluargamu, berjuang untuk pernikahanmu atau apapun juga, saudara. Saudara mungkin berpikir hari ini saudara berusaha. Di balik layar yang saudara nggak kelihatan, itu ada Tuhan loh di situ. Saudara, saya sering sampaikan ini dalam cerita kalau kita pemberkatan nikah, saya bilang gini, orang tuh dalam pernikahan dia pikir dia yang berusaha supaya menjadi keluarga yang baik, suami yang baik, istri yang baik. Ya memang kita berusaha, tapi saudara di balik layar cerita ketika Yesus mengubah air jadi anggur, itu Yesus lakukan mujizat itu, dikatakan pemimpin pesta tidak tahu dari mana datangnya anggur itu. Karena pemimpin pesta WO-nya nggak tahu, WO-nya nanya sama mempelai laki-laki, kamu kok bisa sih nyiapin anggur yang terbaik sampai sekarang? Mempelai laki-laki tahu nggak? Nggak tahu juga, bingung saudara. Tapi ada nggak anggur yang terbaik? Ada. Anggurnya habis nggak? Nggak habis. Tapi mereka tahu siapa yang buat? Nggak tahu loh ternyata. Karena Yesus nggak bikin itu di tengah-tengah ruangan. Saudara kalau lihat, katakan gini, Yesus melihat bejana-bejana tempat pembasuhan. Artinya hari itu Yesus itu bukan VIP guest. Kalau VIP dia ada di tengah ruangan, saudara. Hari itu Yesus ada di depan pagar. Kenapa saya bilang depan pagar? Karena ada bejana pembasuhan. Nggak mungkin di tengah ruangan itu ada bejana buat cuci kaki. Saudara ingat kan waktu kita COVID dulu cuci tangan gitu. Untung nggak cuci kaki sih saudara ya. Cuci tangan aja gitu kan. Dan itu adanya di mana? Di depan. Nah kalau Yesus itu hari itu datang dalam pernikahan tapi dia ada di depan, dia benar-benar diundang gak sih? Mungkin dia nemenin mamanya doang kali ya gitu ya. Jadi dia gak benar-benar bukan yang tamu, benar-benar undangan gitu saudara. Tapi karena hari itu yang dia lihat, dia bilang sama pelayan-pelayan, isi dengan air, bawa ke pemimpin pesta. Dia bukan orang yang terkenal hari itu, dia belum pernah melakukan mujizat. Makanya pemimpin pesta pun pelayan-pelayan itu nggak tahu siapa ini, siapa yang suruh dia. Mereka hanya melakukan gini, saudara, ada ibu-ibu yang ngomong soalnya. Ibu-ibu tuh nggak bisa dibantah soalnya ya. Ibu-ibu nggak bisa dilawan. Ibu-ibunya pokoknya nggak kenal dari mana, pokoknya gini. Pokoknya apa aja yang dia bilang, lakukan gitu. Waduh, udah itu perintah tuh. Ya pelayan-pelayan nggak ngerti ini siapa nih ibu ini, pokoknya dengerin aja dan melakukan saudara. Dan apa yang terjadi? Ternyata yang dia pelayan-pelayan bawa itu, mereka pikir air, ternyata udah anggur saudara. Dan mujizat itu tidak diketahui oleh pemilik pesta pernikahan yang nikah hari itu. Dalam rumah tangga kita, Tuhan Yesus itu selalu ada di balik layar loh. Kita gak sadar, dia yang kerjakan mujizat saudara. Dia yang lakukan banyak hal, dia yang memberkati kita, dia yang menjaga kita. Kita pikir semuanya kita. Saudara bukan kita, itu Tuhan. Amin. Itu yang pertama, kelimpahan adalah ketika kita tahu semuanya adalah tentang Tuhan dan dia yang pertama melakukan untuk kita. Yang kedua saudara, kelimpahan berbicara tadi kalau kita lihat lagi kembali ayat yang ke-20, apa yang bapaknya lakukan? Bapaknya berlari, merangkul dan mencium anaknya.
Kelimpahan adalah ketika kita menyadari bahwa Tuhan itu mengasihi kita dan dia bukan hanya mengasihi kita gini, tetapi dia mau memenuhi kita dengan cintanya setiap hari. Saudara gini. Nah, saya di sini bisa bilang gini, Pastor Vincent, I love you. Oke, saya bisa bilang sama jemaat semua, I love you. Oke. Tapi kalau saya turun dan saya datangi Pastor Vincent, saya datengin saudara, saya pelukin saudara, saya sayang saudara, itu beda nggak rasanya? Dengan hanya bilang I love you, atau gini, saya nggak ngomong tapi saudara tahu gitu kan? Ya suamiku sayanglah sama aku, istriku sayanglah sama aku, tahu dalam hati aja. Tapi kan beda saudara, kalau dipeluk terus dicium beneran. Siapa yang mau tiap hari dipeluk sama dicium? Aku tahu sih Tuhan sayang aku. Aku tahu sih Tuhan mengasihi aku. Tapi gini, Tuhan bukan hanya sekedar bilang dia mengasihi engkau, dia mau setiap hari datengin saudara, pelukin saudara dan ciumin saudara. Amin. Boleh media bantu tampilkan next dari terjemahan TPT-nya bagus banget nih saudara. Enggak, ayatnya ya. Oke, kayaknya sebelumnya ya Kak. Yang TPT-nya. Ayat 20-nya. Nah, ini kita lihat. Jadi anak muda itu berangkat pulang dari kejauhan, bapaknya melihat dia datang dengan berpakaian seperti pengemis. Ini baju ya saudara. Bajunya dia baju pengemis. Dan hati sang bapa dipenuhi belas kasihan kepada anaknya yang sedang berjalan pulang. Jadi bapak itu berlari menjemputnya. Dia merangkul dan memeluknya mesra. Dan menciumnya berulang-ulang dengan penuh cinta. Amin. Merangkul dan memeluk mesra saudara. Dan bukan hanya itu. Mencium. Dan bukan cuma sekali cium saudara. Di sini dikatakan apa? Menciumnya berulang-ulang dengan penuh cinta. Saudara, ini kelimpahan. Dan ini Bapa kita. Di tengah keadaan apapun yang hari ini saudara alamin, saudara hadapin. Ini yang Tuhan mau kasih sama kita. Kalau kita lihat terus ayat 21-nya, boleh next. Ya. Kemudian ya biasalah ya. Kita nih manusia selalu lihatnya ketelanjangan. Pakai baju pengemis gitu kan saudara. Kemudian anak itu berkata, Bapak, aku telah bersalah. Aku telah berdosa kepadamu. Nih, ini bahasanya kita. Aku tidak pantas lagi disebut sebagai anakmu. Biarkan aku menjadi, saudara lihat ya, di terjemahan TPT ini ada titik-titik-titik. Jadi anak ini mau ngomong, anak ini gini, mau mencoba untuk mendefinisikan untuk dirinya sendiri. Mau mencoba menciptakan masa depannya sendiri. Mau mencoba untuk menciptakan, udah kayaknya yang pantas buat aku kayak gini deh. Hari ini kita juga mungkin sama, kita berpikir gini, kayaknya ya udahlah Tuhan, mungkin yang pantas buat aku hidup yang seperti ini, jodoh yang seperti ini, keuangan yang seperti ini ya. Kita berpikir yang layak untuk kita, yang pantas untuk kita, tapi dia belum selesai ngomong, bapaknya apa yang bapaknya lakukan? Bapaknya memotong dan berkata, Nak, kamu sudah pulang sekarang. Dalam bahasa Inggrisnya katakan, you are home now. Saudara, ketika saudara pulang kepada Bapak saudara, ketika saudara ada dalam pelukan Bapak saudara, dan dalam dikatakan you are home now, gini, jangan saudara yang menciptakan masa depanmu memikirkan masa depanmu. Biarkan Tuhan yang menciptakan masa depanmu. You are home. Karena kalau kita ngomong, kita akan ngomong sebagai pengemis. Kita akan ngomong sebagai orang yang gak layak, sebagai kita akan lihat keadaan kita yang susah, keadaan kita yang sulit, dan kita akan berkata, ya udahlah, yang penting gini aja, aku udah cukup gitu. Tapi kalau saudara ada dalam pelukan Bapa, saudara ada dalam kelimpahan, ada dalam cintanya Tuhan, Tuhan akan bilang gini, anakmu, biar aku yang tentuin ya dia jadi apa ya.
nanti kalau kamu doang, kamu kecil mimpinya gitu ya. Saya nih jadi orang tua kadang-kadang mimpinya kecil saudara. Ya udahlah, yang penting anak saya bisa gini. Saudara, ada hal yang saya harus sadari bahwa Tuhan punya mimpi yang jauh lebih besar dari saya sebagai orang tua untuk anak-anak saya. Hari ini, biarkan Tuhan yang mendefinisikan kehidupanmu. Tuhan akan bilang ini, you are home now. Udah, kata siapa kamu kayak gitu? Sekarang kamu akan hidup kata aku. Kamu anak raja, kamu anak, bukan hamba. Makanya Tuhan bilang ini, kamu gak diberikan roh perbudakan, tapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak. Amin. Anak. Masalahnya bapak saudara tuh kaya saudara. Bapak saudara tuh raja atas segala raja. Keadaan apa yang hari ini saudara bilang begitu sulit sehingga raja segala raja gak bisa datang dan tolong saudara. Wow. Dia akan datang dan memenuhi engkau dengan cintanya. Dan yang ketiga, kelimpahan berbicara ketika Bapa itu datang kepada anaknya, ya dia melimpahi anaknya dengan cintanya dia. Dan yang ketiga saudara, kalau kita lihat ayat yang ke-22, dikatakan Bapak itu ya bilang ganti bajunya. Ini dia pakai baju budak, dia pakai baju orang, pakein bajuku. Pakein baju sebagai anak. Saudara, ketika kita terima Yesus, kita diberikan jubah yang baru. Amin. Lihat ya saudara ya, ayat 22 di sini. Sambil berpaling kepada pelayan-pelayannya, sang Bapa berkata, cepat bawakan kepadaku jubah yang, nah ini saudara, jubah yang terbaik. Kita baca sama-sama. Jubahku. Jubah yang terbaik, bukan yang merek Zara gitu ya. Bukan yang merek Marks and Spencer ya. Bukan yang merek yang mahal-mahal, itu bukan itu saudara ya. Jubah yang terbaik itu adalah jubahku sendiri. Bajunya papa sendiri. Dan bayangin saudara, hari ini Tuhan kasih bajunya dia sama saudara. Dan aku akan memakaikannya ke bahunya. Bawakan cincin yang memeteraikan statusnya sebagai anak. Saudara, cincin itu dia bisa pakai untuk berdagang saudara. Atas nama ayahnya. Itu kalau dia pergi dan dia beli, dia tinggal cap gitu, orang akan terima dan oh ya si bapak itu ini yang beli. Kenapa ada cap? Kita bahas tentang cincin ini 2 bulan kemarin nih penuh. Ngomongin apa? Otoritas. Saudara dan saya pergi atas nama Tuhan. Saudara punya name above all names. Ketika saudara masuk kantormu, saudara bertransaksi, saudara bekerja, saudara bukan hanya karyawan biasa, saudara lagi bawa name above all names. Coba liatin tangannya, Lagi liatin tangannya lagi. Waduh, lihat tangannya saudara. Nah, di tangan itu ada name above all names saudara. Jadi apa aja yang saudara sentuh, itu berhasil. Amin. Saudara bawa cincin bapakmu. Ya, saudara ada misalnya deal bisnis 5 miliar. Tenang aja, saudara nggak perlu bawa uang di kantong. Tunjukin cincinnya. Nih, cap. Berapa lagi? Ya, cap. Oke, hari ini itu makanya Tuhan bilang gini, kenapa kita minta apa aja semua diberikan kepadamu. Kenapa kita punya otoritas, amin. Dan kemudian dikatakan ini, dan bawakan sepatu yang terbaik yang dapat kamu temukan untuk anakku. Sepatu dipakai untuk apa saudara? Untuk jalan. Berbicara perjalanan. Saudara, poin yang ketiga adalah kelimpahan berbicara ketika kita menyadari bahwa kita punya sang Bapa, sang pemberi yang selalu memberi dan yang dia berikan itu lebih dari yang kita bisa pikirkan. Next media. Bukan seperti yang dunia ini berikan sebelumnya. Bapa memberi pemberian terbaik lebih dari yang kita. Saudara pikirin deh, pemberian terbaiknya tadi 3 pemberian tadi, apakah itu masuk akal kita? Coba. Hari ini kalau kita berdoa yang kita minta apa saudara?
Jawab sendiri dalam hati ya, apa yang saudara minta ya. Lihat, yang Bapak kasih, pertama dia kasih jubah. Jubah berbicara identitas. Saudara harus tahu who you are, siapa engkau di dalam dia. Engkau itu anak. Dan kalau engkau anak, engkau adalah ahli. Dikasih jubah. Anak ini gak minta jubah, saudara. Sebenarnya anak ini sederhana aja, dia cuma pengen minta makan. Bener gak? Karena dia kelaparan, dia bingung cari makan di luar sana sampai dia mau makan makanan babi. Apa yang papanya kasih? Papanya malah kasih baju, jubah, dan bajunya papanya untuk kasih tahu sama semuanya. Ini anakku. Identitas. Ya tadi, identitasnya dia, jubahku sendiri. Kemudian dia kasih apa? Cincin. Cincin berbicara otoritas. Kamu bukan hanya aku terima, kamu sekarang bisa melakukan bisnis keluarga kami lagi. Dengan bebas. Papanya gak inget-inget loh, dulu nih anak kurang ajar, nih anak gak bisa dikasih kepercayaan nih. Kalau dikasih kepercayaan dia, aduh, kemarin aja dia foya-foya. Saudara baru digituin loh papanya. Pulang dikasih cincin saudara. Saudara bayangin kalau anak ini abis itu kesambet lagi tadi bahasa saya. Tiba-tiba dia pakai cincinnya buat yang aneh-aneh. Bisa gak? Kemungkinan itu kira-kira ada gak saudara? Atau dia bisnis tapi salah gitu misalnya. Namanya dia mungkin lagi habis ketemu babi-babi gitu ya saudara ya. Jadi otaknya mungkin belum bener gitu, terus orang nawarin dia bisnis, waduh salah, rugi lagi banyak kira-kira. Kira-kira bapaknya marah gak saudara? Bapaknya kan tahu resiko itu. Kok gak ada probation dulu gitu papa? Probation dulu lah nih anak, kamu manis dulu, setelah kamu manis 1 tahun, papa akan kasih cincin. Setelah kamu manis 1 tahun, papa akan kasih sepatu. Ini enggak loh. Begitu dia pulang, semuanya dikasih. Papanya seakan-akan gak mikir, nanti kalau dia salah gimana? Nanti kalau dia bikin kita rugi gimana? Nanti kalau uang kita habis, papanya gak mikir itu saudara. Kasih cincin. Dan terakhir, berbicara sepatu, berbicara perjalanan. Pemberian yang terbaik yang Tuhan berikan buat kita adalah gini saudara. Dia sertai saudara dalam perjalanan kehidupanmu. Dia nggak biarin saudara jalan tanpa alas kaki, berjalan dengan kekuatanmu sendiri. Dia akan kasih saudara kekuatan untuk jalan sama dia. Saudara, ini pemberian yang terbaik. This is abundance. Dan ini yang seringkali lebih dari yang kita bisa pikirkan dengan pikiran kita ini. Amin. 3 pemberian ini dan dia limpahkan ini kepada anaknya. Bukan karena anaknya baik. Karena anak ini jauh dari kata baik. Benar gak saudara? Bukan karena anak ini layak. Bukan karena anak ini pelayanan, pendeta ke gereja. Enggak saudara. Tapi dia Bapa yang memberikan kelimpahannya pada anaknya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah gini saudara. Dia adalah Bapa yang merayakan anaknya. Tadi lihat ya, bikin pesta buat anakku. Amin. Potong lembu yang tambun, kita makan, kita pesta karena anakku pulang. Dia yang mati sekarang sudah hidup kembali. Keren deh, Tuhan Yesus kalau ngomong tuh gak ada yang iseng-iseng saudara. Bahasanya Alkitab mati dan hidup kembali. Tentang kehidupan kita yang lama Tuhan gak bilang pingsan saudara. Tuhan gak bilang hilang loh. Dia bilang mati dan hidup kembali. Artinya di luar Tuhan memang kita gak bisa buat apa-apa. Di luar Tuhan semua namanya judulnya adalah kematian saudara. Ketika kita kembali kepada Bapa, kepada pelukan Bapa, kepada kasih Bapa, itu kehidupan yang sesungguhnya. Makanya kalau dia bilang kerajaan kehidupan itu memang benar-benar cuma ada di dalam dia. Tadi kalau dia bilang aku datang memberi hidup dan hidup dalam kelimpahan. Karena cuma dia yang bisa memberikan hidup yang sesungguhnya. Dunia ini gak bisa kasih hidup yang sesungguhnya saudara. Dunia ini cuma bisa kasih namanya tiruan. Bapa kita itu creator saudara. Creator ini kalau buat barang yang bagus suka ditiru-tiru gitu loh sama dunia ini. Tapi dunia ini gak pernah bisa kasih yang Tuhan bisa kasih dan dia kasih namanya kehidupan. Apa yang terjadi? Dia celebrate, dia rayakan. Saudara, kelimpahan adalah ketika setiap hari kita sadar bahwa hidup kita tuh dirayain loh sama Tuhan. Siapa yang di sini senang ke
pesta. Suka ya kalau ke pesta ya. Ketawa-ketawa, seneng-seneng, makan-makan. Saudara kalau disuruh pilih rumah pesta apa rumah duka? Hah? Sekalipun di Alkitab sih kalau mau rohani Pak, jawabnya harus lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah. Itu kan kalau rohani Pak. Tapi kalau mau nanya, ya saya lebih seneng ke rumah pesta. Bener gak saudara? Kenapa rumah duka tuh isinya air mata? Apalagi isinya penyesalan. Saudara kalau saudara datang sama Tuhan, itu hidupmu gak penuh dengan air mata dan penyesalan. Saudara tidak akan jadi rumah duka. Bilang sama kiri kanannya, kamu jadi rumah pesta. Lihat ya. Saya tadi di lift ketemu Bu Eka, kaget loh. Wow, Bu Eka rumah pesta sekali dia ya. Dia sudah siap untuk pesta hari ini ya. Saudara tuh rumah pesta loh. Amin. Lihatin lagi kiri kanannya. Siap pesta ya. Oke. Amin. Saudara dipestain. Jadi jangan nunduk. Hidupku sedih. Hidupku gak berhasil, hidupku sulit. Saudara udah hari ini bersyukur, rayakan kehidupanmu. Coba lihat Kidung Agung 2 ayat 4. Media bantu Kidung Agung 2 ayat 4. Saudara menyadari hal ini, kita enjoy loh. Amin. Dan ini abundance, Tuhan penuhi kita ini. Nih, ayo kita baca sama-sama. Telah dibawanya aku ke rumah pesta. Dan panjinya di atasku cinta. Saya suka banget nih pokoknya kalau orang nikah, saya pasti konseling pakai ayat ini. Saudara ingat nggak dulu ada game tuh yang ada tulisan di atas kepala gitu ya. Apa sih namanya, Itbulaga atau apa gitu ya. Jadi tuh ada tulisan di atas kepala, kita nggak tahu tulisannya apa. Nanti teman kita yang bacain gitu kan. Dia harus nebak tulisannya tuh apa gitu di atas kepala gue, nih apa sih tulisannya gitu. Saudara bayangin nggak, di atas kepala saudara nih semua ada tulisannya cinta. Jadi kalau Tuhan liatin saudara, Tuhan gak liatin dosa saudara. Gak gini, kemarin kamu bikin apa? Kemarin kamu buat. Tuhan gak liatin dosa saudara, Tuhan gak liatin kekuranganmu, kelemahanmu, kejelekanmu, Tuhan gak liatin itu. Yang Tuhan liatin di sini apa? Cinta. Makanya Tuhan gak sabar untuk cuma mau peluk saudara, cium saudara. Soalnya bayangin gak sih, ini anak bau babi loh yang tadi pulang. Dan mungkin di jidatnya kalau kita udah tulisannya gini, anak kurang ajar, hatiku sakit, hatiku dikecewakan sama dia. Pasti kalau kita tulisannya kayak gitu saudara, tapi Bapak ini gak ada tulisan kayak gitu. Cinta. Makanya Tuhan cuma ingin setiap hari melimpahkan kasihnya, melimpahkan cintanya sama kita. Saudara mau tiap hari tadi dibawa ke rumah pesta, itulah kelimpahan. Ketika setiap hari dia merayakan engkau sebagai ini, wah kamu anakku yang luar biasa. Kamu anakku yang hebat. Saudara bayangin gak sih saudara pulang kerja, malam-malam, sore-sore, capek-capek. Terus bapak saudara duduk di kursi dan bilang gini, well done, kamu hebat. Kamu hebat. Atau mungkin ibu-ibu di sini yang udah capek kerja seharian di rumah gitu ya. Lagi pengen duduk di sofa, tiba-tiba bayangin deh Tuhan duduk di sofa samping kamu dan Tuhan peluk kamu dan bilang gini, kamu istri yang hebat ya, kamu mama yang hebat. Bapak-bapak dia duduk samping saudara dan bilang gini, kamu suami yang hebat, kamu ayah yang hebat. Saudara bayangin gak, tiap hari itu Tuhan kayak gitu loh sama kita. Tuhan bukan duduk samping kita terus baca-bacain dosa kita. Tadi kan kita lihat ya, gak ada bapak ini bilang gini, dari mana aja kamu? Kamu bau babi gini kan udah papa bilang. Makanya kalau saya sama anak saya rest tuh kayak gitu tuh saudara. Dari mana aja kamu? Tiba-tiba mungkin rest pulang jatuh gitu. Kan papa udah bilang tadi gitu. Karena itu kalau papa dunia saudara. Papa udah bilang. Papa di surga gak ada ngomong gitu loh saudara sama kita. Sekalipun dia udah ngomong sama kita ulang-ulang di firman. Tapi kalau kita jatuh pun dia gak ngomong kayak gitu saudara. Amin. Siapa yang mau siap terima kelimpahan dari Tuhan? Amin. Wow, dia Bapa yang memberikan engkau kelimpahan. Dan gini, kelimpahannya bukan hartanya dia ternyata. Kelimpahannya bukan apa yang kita pikirkan. Bukan hanya sekedar makanan yang anak itu pikirkan.
kelimpahannya. Saya ulangi ya saudara, yang pertama adalah dia yang terlebih dahulu melakukannya untuk kita. Dia yang memenuhi kita dengan cintanya. Dia yang memberi pemberian yang lebih dari yang kita pikirkan hari ini. Dan kelimpahan berbicara dia yang selalu merayakan kehidupan kita. Saudara, saya akan tutup dengan ini. Kemarin saya dikirimin posting sama Om Gary, bagus deh. Ya. Jadi ini post ya di IG gitu ya, saya baca dan keren banget. Mazmur 23 ayat 5, kita lihat yuk sebentar. Kita akan tutup dengan ini. Mazmur 23 ayat 5. Saya undang pemusik mungkin bisa maju ke depan. Mazmur 23 ayat 5, oke. Engkau menyediakan hidangan bagiku, apa? Di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh, melimpah. Saudara lihat kata-kata yang terakhir ini. Pialaku penuh, melimpah. Bahasa Inggrisnya bilang gini. My cup runs over. Piala berbicara gelas. Dan dia bilang gini, gelasku melimpah-limpah. Saudara, Bapa yang tadi memberikan kelimpahan, itu adalah sang raja, saudara. He's a king. Amin. Dan gini saudara, meja makan, hidangan, ini berbicara kingdom sebenarnya ini saudara. Nanti ya, satu hari kita harus bahas ini nih. Ngomongin kingdom, ngomongin meja makan. Dan ternyata meja makan yang mewah ini, adanya di mana? Di hadapan lawanku. Adanya di mana saudara? Di tengah masalah saudara hari ini. Di tengah keadaanmu yang sulit. Tuhan siapin meja makan yang mewah penuh dengan makanan. Dan ternyata kemarin saya lihat postingannya itu. Kalau kita diundang makan sama raja, maka kita sudah diberikan kursi untuk duduk. Dan kita diberikan gelas, piala di meja kita saudara. Dan gini, saudara akan tahu seberapa raja itu menginginkan saudara, seberapa saudara penting sama raja, itu dengan isi dari gelasnya. Isi dari pialanya. Kalau pialanya itu isinya setengah, berarti raja gak mau lama-lama mungkin sama saudara gitu. Kalau udah habis pulang ya. Yang sedihnya gini saudara, ketika dia lihat, ya pialanya ternyata kosong. Baru duduk, pialanya kosong gak diisi. Artinya gini, raja cuma mau bilang, aku gak menginginkanmu. Kenapa? Karena pialanya kosong. Jadi semakin banyak isinya, artinya gini, ya ginilah saudara. Saudara bertamu ke rumah teman saudara. Tiba-tiba teman saudara bilang, ini mau minum gitu ya. Minum apa? Saya bikinin teh ya. Saudara dibikinin teh panas mendidih. Oke. Udah gitu gak secangkir. Saudara dibikinin teh panas mendidih segelas yang tinggi. Artinya saudara tahu apa? Bukan get out. Artinya gini, jangan pulang. Bener gak? Saudara nungguin gelas itu kosong kan lama, udah gitu panas lagi, mendidih lagi gitu saudara ya. Artinya gini, lama-lama ya di sini ya. Sebaliknya mungkin kalau saudara disuruh cepat pulang, kasih aqua gelas aja gitu kan. Maaf ya, ini bukan, ini nggak beneran sama saudara. Maksudnya gini, kamu colok sendiri di luar juga nggak apa-apa, colok aja sendiri gitu kalau mau pulang gitu, bener nggak? Nah ternyata favornya raja ini ditentukan dari isi pialanya saudara. Saudara bayangin ketika saudara duduk sama raja, raja akan suruh hambanya, pelayan-pelayannya, penuhi pialanya. Dan bukan cuma penuh, until overflow, until runs over, melimpah. Saudara tahu apa yang raja itu sebenarnya sedang katakan? Raja itu sedang katakan bahwa dia menginginkanmu, dia mau engkau berlama-lama bersama dengan dia,
dia senang berada bersama denganmu. Dan gini saudara, dia gak mau saudara pergi. Dia mau saudara tetap ada di situ bersama dengan dia. Mungkin kita akan begini, tapi keadaannya Tuhan, aku sedang di hadapan lawan-lawanku, di hadapan musuh-musuhku. Tuhan cuma bilang gini, sit with me. Duduk sama aku. Dia akan bilang pelan-pelan, isi penuh. Penuh melimpah. Supaya dia tahu betapa aku menginginkan dia untuk tetap duduk di sini dan tidak cepat pergi. Tetap ada bersama dengan aku. Ingat saudara ayat yang bilang gini, duduklah di sebelahku. Duduk di sebelahku. Sampai ku buat musuh-musuhmu ada di bawah kaki. Saudara, hari ini kelimpahan kita gak bisa mengerti. Tuhan cuma mau saudara terima hari ini. Kalau Tuhan ajak saudara duduk sama dia. Dan gini, bukan untuk waktu yang sebentar. Karena dia begitu menginginkanmu. Dia hanya ingin berlama-lama dengan engkau. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.